Halo guys, selamat datang di obrolan santai kita kali ini. Kita akan bahas sesuatu yang keren, yaitu manajemen perbankan syariah. Coba lihat gambar ini. Ini adalah pengantar untuk mata kuliah EXA 4402, yaitu manajemen perbankan syariah, modul 6, yang fokusnya ada di manajemen penghimpunan dana. Jadi, kita akan bedah gimana sih bank syariah itu mengumpulkan uang dari masyarakat dengan cara yang sesuai syariah? Siap-siap, kita akan mulai petualangan kita dalam memahami dana di bank syariah. Oke, kita langsung masuk ke kegiatan belajar 1, yaitu bagian pertama dari modul ini. Di sini, kita akan fokus membahas akuntansi penghimpunan dana di bank syariah. Jadi, ini bukan sekadar nabung biasa loh. Ada perjanjian atau akad yang mengatur hubungan antara kamu dan bank. Akad-akad inilah yang menjadi pondasi kenapa menabung di bank syariah itu berbeda dari bank konvensional. Karena semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yuk kita lihat ada akad apa saja yang dipakai. Sekarang, coba deh bayangin bank itu seperti toko kelontong besar. Nah, biar toko ini bisa buka dan jualan, tentu butuh modal kan? Gambar di atas itu, intinya lagi cerita soal dari mana aja sih modal atau uangnya bank itu berasal. Pertama-tama, penting banget buat tahu kenapa uang atau dana ini krusial, bahkan sampai dijuluki nyawa bank. Sama kayak toko kelontong tadi, pertumbuhannya bergantung pada seberapa banyak dia bisa menarik uang dari masyarakat. Kalau bank tidak punya dana, dia tidak akan bisa berfungsi atau beroperasi. Masalah utamanya itu terletak di dana, karena ini yang harus dikelola oleh bank agar selalu ada, yaitu likuiditas. Likuiditas ini ibarat ketersediaan uang tunai di kasir toko kelontong. Kalau kasirnya kosong, ya bagaimana mau melayani pembeli? Nah, apa sih yang disebut dana itu? Dana di bank itu ada dua wujudnya. Pertama, ada uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank. Kedua, ada aktiva lain, yaitu aset lain yang bisa cepat jadi uang tunai atau disebut liquid. Asal dana ini, atau sering disebut titipan atau penyertaan, kebanyakan berasal dari titipan dana dari masyarakat, dan ini porsinya mayoritas. Selain itu, ada juga penyertaan, yaitu investasi pihak lain. Yang perlu diingat, dana bank itu tidak hanya berasal dari modal pemilik bank saja. Menurut pakar bernama Umam pada tahun 2013, ada 4 sumber utama dana bank. Ini ibarat 4 keranjang besar tempat bank mengumpulkan uang. Keranjang pertama adalah dana sendiri. Ini adalah modal inti bank, isinya modal dari pemilik, laba ditahan, dan cadangan yang mereka punya. Ibaratnya, uang pribadi si empunya toko. Keranjang kedua disebut dana simpanan. Ini yang paling akrab di telinga kita, yaitu uang yang berasal dari masyarakat. Bentuknya bisa giro, yaitu simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan cek atau biliet giro. Tabungan atau deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Ini ibarat uang yang dititipkan oleh pelanggan toko biar aman. Nah, keranjang ketiga disebut dana pinjaman. Sesuai namanya, ini adalah uang yang dipinjam oleh bank. Pinjaman ini bisa didapatkan dari antar bank, lembaga, atau bahkan dari bank sentral, yaitu BI. Ini seperti toko kelontong yang berutang ke pemasok besar atau bank lain untuk menambah modal. Terakhir, ada keranjang keempat, yaitu dana sumber lain. Ini adalah sumber dana pelengkap, seperti surat berharga, obligasi, atau sumber pendanaan sah lainnya. Surat berharga atau obligasi ini ibarat bank menjual janji untuk membayar kembali uang di masa depan kepada pembelinya. Jadi, dari penjelasan ini, jelas ya bahwa bank itu sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk menitipkan uang mereka atau yang disebut dana simpanan, karena itu porsi terbesar. Tanpa titipan ini, bank harus kerja keras mencari dana dari pinjaman atau sumber lain, dan tentu akan sulit untuk berkembang. Intinya, manajemen penghimpunan dana ini adalah kunci kelangsungan hidup bank. Oke, setelah kita tahu 4 keranjang sumber dana bank, sekarang kita mau bedah keranjang yang pertama dan paling penting, yaitu dana sendiri. Ingat ya, dana sendiri itu adalah modal milik pemilik, bukan uang nasabah.
Dana ini sering dijuluki sebagai baja lambung kapal bagi bank. Dan julukan ini keren banget, karena dana sendiri itu ibarat lapisan baja pelindung di bagian bawah kapal. Kapal butuh baja lambung supaya kuat menghadapi badai, yaitu resiko, dan selamat dari kebocoran saat krisis. Ada 3 komponen utama dana sendiri ini. Pertama, ada modal disetor, yaitu uang awal yang berasal dari saham yang dibeli oleh pemilik atau investor. Ini adalah uang pangkal yang dipakai untuk memulai bisnis bank. Kedua, ada cadangan, yaitu bagian laba bank yang sengaja disisihkan untuk antisipasi kerugian tak terduga. Ini ibarat dana darurat yang selalu siap dipakai. Ketiga, ada laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagi sebagai dividen, melainkan digunakan untuk memperkuat modal bank. Ini seperti keuntungan toko yang dipakai lagi untuk merenovasi toko biar makin kokoh. Nah, ada satu indikator penting buat ngukur seberapa sehat bank, yaitu CARE atau Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio kecukupan modal bank. Formula perhitungannya simpel, yaitu CARE sama dengan modal sendiri dibagi ATMR atau aset tertimbang menurut resiko, lalu dikali 100%. Rasio ini seperti termometer kesehatan bank. Gambar ini menunjukkan 3 kondisi kesehatan bank berdasarkan nilai CARE. Kalau CARE kurang dari 8%, itu sudah lampu merah atau berbahaya. Artinya, modal yang dimiliki bank terlalu kecil untuk menanggung resiko dari aset-asetnya. Jika nilainya antara 8-11%, itu statusnya cukup, ibaratnya modalnya pas-pasan. Namun, jika CARE bank 12% atau lebih, itu sudah kuat atau sehat. Ini menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang lebih dari cukup untuk menanggung segala resiko. Bank yang sehat dan kuat itu tentu akan lebih dipercaya oleh nasabah. Meskipun vital, dana sendiri ini porsinya kecil, yaitu hanya sekitar 5-10% dari total dana bank. Tapi fungsinya sangat penting, yaitu vital untuk keamanan bank. Tujuan utamanya adalah menyerap kerugian tak terduga tanpa harus melibatkan dana nasabah. Selain itu, tingginya CARE, misalnya 12% lebih, juga penentu kepercayaan bagi nasabah dan regulator. Bank dengan CARE tinggi menunjukkan diri yang kredibel atau terpercaya dan sehat. Jadi, baja lambung kapal ini memang kecil, tapi tanpanya, kapal bank bisa tenggelam diterpa badai resiko. Setelah kita membahas tentang dana sendiri, yaitu baja lambung kapal bank, sekarang kita pindah ke keranjang sumber dana kedua yang paling besar dan berasal dari masyarakat, yaitu dana simpanan. Ini ibarat 3 pintu masuk utama bagi uang nasabah ke bank. Pintu pertama adalah giro, yang dijuluki sebagai dompet digital bisnis. Fungsi utamanya adalah untuk transaksi bisnis harian, termasuk untuk bayar gaji. Penarikannya fleksibel, yaitu bisa kapan saja via cek atau bil yat giro. Imbalan jasanya atau bunganya rendah, karena fokusnya memang pada kemudahan transaksi, bukan pada hasil imbal. Giro ini cocok sekali untuk perusahaan dan pebisnis aktif yang perlu sering memutar uangnya. Pintu kedua adalah tabungan, yang bisa kita sebut dompet harian dan sedikit untung. Tabungan ini berfungsi sebagai simpanan dana bulanan, dana darurat, dan untuk jajan sehari-hari. Penarikannya juga fleksibel, yaitu bisa kapan saja via ATM atau kartu debit. Imbalan jasanya atau bunganya sedang, artinya lebih tinggi dari giro. Tabungan ini cocok untuk masyarakat umum, karena sifatnya yang fleksibel dan aman untuk menyimpan dana sehari-hari. Pintu ketiga yang paling menarik adalah deposito berjangka, yang punya julukan keren yaitu brankas berbunga. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan kelebihan dana atau disebut investasi jangka pendek. Berbeda dari giro dan tabungan, penarikannya ketat, yaitu hanya bisa saat jatuh tempo, dan kalau ditarik cepat bisa kena penalti. Namun, imbalan jasanya atau bunganya tinggi, bahkan menjadi imbalan yang paling maksimal dari ketiga jenis simpanan ini. Deposito cocok untuk yang punya tujuan keuangan jangka pendek, misalnya menabung untuk DP rumah atau biaya liburan besar. Di bagian bawah ada satu ilustrasi yang penting, yaitu skala imbal jasa atau bunga. Ilustrasi ini menunjukkan hubungan antara ketiga jenis simpanan tadi. Mulai dari kiri ada giro dengan bunga rendah, lalu bergeser ke tabungan dengan bunga yang lebih baik, dan paling kanan adalah deposito dengan bunga tinggi. Logikanya sederhana, semakin besar kemudahan untuk menarik uang atau disebut likuiditas, maka semakin kecil bunga yang diberikan bank. Sebaliknya, semakin sulit dan lama uang itu mengendap di bank, seperti deposito,
maka semakin tinggi bunga yang akan diberikan bank sebagai imbalan. Ini adalah cara bank menyeimbangkan kebutuhan nasabah dan kebutuhan bank untuk menjaga ketersediaan dananya. Setelah tadi kita membahas dana sendiri, yaitu baja lambung kapal, dan dana simpanan, yaitu 3 pintu masuk uang nasabah, sekarang kita masuk ke keranjang ketiga, yaitu dana pinjaman. Secara spesifik, gambar ini membahas tentang pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia, yaitu BI, kepada bank yang sedang kesulitan likuiditas, atau disebut kredit likuiditas Bank Indonesia, yaitu KLBI. BI di sini punya peran penting sebagai lender of last resort, atau peminjam dana terakhir. Bank butuh bantuan dana darurat ini dipicu oleh 2 masalah likuiditas. Yang pertama adalah kalah clearing, yaitu kekurangan dana mendadak untuk menyelesaikan transaksi antar bank. Ini ibarat toko kelontong yang kasnya tiba-tiba kosong saat harus membayar utang ke pemasok besar. Masalah kedua yang jauh lebih parah adalah rush nasabah, yaitu penarikan dana besar-besaran secara mendadak atau disebut panic withdrawal. Ini seperti semua pelanggan toko tiba-tiba datang di saat bersamaan dan minta uang mereka kembali. Tentu saja kas toko langsung habis. Nah, solusi untuk 2 masalah darurat ini adalah suntikan dana darurat BI, yaitu KLBI tadi. Dana ini tidak diberikan sembarangan. BI hanya memberikannya kepada bank yang sehat fundamental, namun sedang mengalami kesulitan likuiditas sementara. Tujuan utama dari suntikan dana ini ada 3. Pertama, untuk cegah krisis sistemik, yaitu mencegah masalah satu bank menular ke bank lain dan merusak seluruh sistem keuangan. Kedua, untuk jaga kepercayaan publik. Ketika publik tahu ada bank yang dibantu, keyakinan mereka terhadap sistem perbankan akan terjaga. Ketiga, untuk selamatkan bank prospektif, yaitu bank yang sebenarnya bagus tapi sedang tertimpa musibah likuiditas sesaat. Tentu saja bantuan ini punya dampak dan risiko. Hasil positif dari suntikan dana ini sudah jelas, yaitu stabilitas sistem keuangan terjaga, bank tetap beroperasi normal, dan keyakinan nasabah pulih. Tapi ada resiko besar yang mengintai, yaitu resiko moral hazard. Moral hazard ini adalah resiko di mana salah satu pihak, yaitu bank, mengambil resiko lebih besar karena tahu ada pihak lain, yaitu BI, yang akan menanggung kerugiannya. Moral hazard ini terbagi 3. Pertama, bank menjadi manja, artinya mereka jadi kurang hati-hati karena tahu ada BI sebagai penyelamat. Kedua, bank jadi ambil resiko berlebihan atau disebut less caution. Mereka kurang hati-hati dalam mengelola dana dan memberikan kredit karena jika gagal, BI akan turun tangan. Ketiga, adanya potensi beban anggaran BI. Jika pinjaman ini tidak bisa dikembalikan, maka BI yang dananya juga berasal dari publik bisa menanggung kerugian. Intinya, meskipun KLBI sangat penting sebagai jaring pengaman terakhir, bank harus tetap disiplin agar tidak terlalu mengandalkan BI dan tidak menciptakan resiko moral hazard. Setelah tadi kita bahas dana pinjaman yang fokus pada bantuan darurat dari Bank Indonesia, yaitu BI, sekarang kita masuk ke keranjang terakhir yang sifatnya melengkapi, yaitu dana sumber lain. Dana ini fungsinya untuk menjamin bank dapat mengatasi fluktuasi likuiditas harian dan menjaga kelancaran operasional. Dana sumber lain ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah fasilitas dari Bank Indonesia. BI di sini tidak hanya berperan sebagai peminjam dana terakhir atau lender of last resort, tapi juga sebagai pemadam kebakaran keuangan saat ada masalah likuiditas kecil. Fasilitas ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah diskonto BI, yaitu pinjaman jaminan promes atau janji bayar bank. Diskonto ini dibagi menjadi diskonto I untuk kebutuhan likuiditas harian atau sangat pendek, dan diskonto III untuk mengatasi mismatch, yaitu ketidakcocokan, jangka menengah, contohnya antara dana pendek melawan kredit panjang. Fasilitas kedua adalah SBPU, yaitu surat berharga pasar uang. Mekanismenya adalah bank menjual surat utang jangka pendek ke BI. Tujuannya adalah untuk mendapat dana segar atau likuiditas segera dari pasar uang, dan sifatnya adalah pinjaman jangka pendek yang harus dikembalikan. Kelompok kedua adalah sumber dana lain yang digunakan bank untuk kegiatan operasional dan jaminan nasabah. Ini juga terbagi 2. Yang pertama adalah setoran jaminan atau disingkat storjam. Asal dananya adalah uang jaminan dari nasabah untuk layanan khusus, misalnya L atau C, yaitu letter of credit atau bank garansi. Ciri khasnya adalah uang ini menganggur di bank, artinya tidak langsung dipakai dan hanya digunakan sebagai jaminan, jadi biaya kosnya rendah. Keunggulannya adalah ini sumber dana yang aman dan stabil.
Sumber dana lain yang kedua adalah dana transfer atau disebut dana dalam perjalanan. Ini adalah dana yang sedang dalam proses pengiriman antar rekening atau antar bank. Sifatnya sementara, yaitu jangka pendek karena pasti akan segera berpindah. Namun, selama proses pengiriman itu, uangnya bisa dimanfaatkan bank untuk likuiditas harian bank sebelum dana tersebut benar-benar berpindah ke tujuan. Ini ibarat uang yang mampir sebentar di kasir toko kelontong sebelum dibawa pergi oleh kurir. Intinya, meskipun dana sumber lain ini bukan yang terbesar seperti dana simpanan, keberadaannya sangat penting. Fasilitas dan sumber dana ini menjamin bank dapat mengatasi fluktuasi likuiditas harian, menjaga ketersediaan uang tunai, dan menjaga kelancaran operasional. Tanpa adanya keranjang dana sumber lain ini, bank bisa kelabakan saat terjadi kekurangan uang harian yang mendadak. Setelah kita membahas 4 keranjang sumber dana di bank konvensional, mari kita lihat bagaimana bank syariah mengumpulkan dana, yaitu melalui prinsip wadiah. Wadiah itu intinya adalah titipan amanah, yaitu titipan tanpa bunga dan penuh kepercayaan. Secara konsep dasar, wadiah adalah uang yang dititipkan nasabah kepada bank. Bank bertindak sebagai penjaga atau wadi dari uang itu. Hubungan ini didasarkan murni pada kepercayaan, bukan pada keuntungan komersial. Artinya, bunga atau imbal jasa bank tidak wajib memberikan bunga kepada nasabah. Namun, jika bank mendapat untung dari pengelolaan dana titipan yang menggunakan akad wadiah yat ad-damanah, bank boleh memberikan ataya atau bonus sukarela sebagai hadiah kepada nasabah. Ada 2 jenis akad wadiah dan perbedaannya sangat mendasar. Jenis pertama adalah wadiah yat al-amanah, yang bisa kita artikan sebagai titipan murni, hanya dijaga. Fungsi bank di sini sangat terbatas, yaitu hanya bertugas menjaga barang atau dana titipan saja. Konsekuensinya, bank tidak boleh menggunakan dana atau barang titipan untuk operasional. Tanggung jawab bank juga terbatas, yaitu bank tidak wajib ganti rugi jika terjadi kehilangan akibat force majeure atau disebut bencana alam. Contohnya adalah penitipan dokumen atau aset di safe deposit box, yaitu kotak penyimpanan aman. Jenis kedua adalah wadiah yat ad-damanah, yang bisa kita sebut titipan dan boleh dipakai dengan resiko. Disinilah dana nasabah bisa menjadi sumber dana bagi bank syariah. Fungsi bank di sini adalah boleh mengelola atau menggunakan dana titipan itu untuk pembiayaan halal. Namun konsekuensinya ada di tanggung jawab. Bank wajib ganti rugi jika dana itu hilang atau rusak, bahkan akibat force majeure. Jadi meskipun bank boleh memakai uang nasabah, bank juga menanggung risikonya secara penuh. Sebagai timbal balik, nasabah bisa mendapat ataya, yaitu bonus sukarela, jika bank mendapat keuntungan dari pengelolaan dana tersebut. Contoh produk yang menggunakan akad ini adalah tabungan dan giro syariah. Intinya, perbedaannya terletak pada izin bank untuk menggunakan dana. Wadiah yat al-amanah murni penitipan, uangnya dianggurkan. Sedangkan wadiah yat ad-damanah, uangnya boleh dipakai bank untuk beroperasi, dengan syarat bank menjamin pengembaliannya secara penuh. Prinsip ini menunjukkan bagaimana bank syariah memperoleh dana dengan cara yang berbeda dari bank konvensional, yaitu melalui konsep titipan amanah dan bukan melalui kewajiban membayar bunga. Yuk, kita lanjutkan obrolan kita tentang pengumpulan dana di bank syariah, khususnya yang menggunakan prinsip wadiah, yaitu titipan amanah. Kalau di pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas 2 jenis akad wadiah, sekarang kita lihat produk konkret yang ditawarkan bank syariah, yaitu produk dana deposito berdasarkan prinsip ini. Ada 2 produk utama yang menggunakan akad wadiah yat al-damanah, yaitu akad di mana bank boleh pakai dana nasabah asalkan ada jaminan penuh. Produk pertama adalah tabungan wadiah. Konsepnya sangat mirip dengan tabungan biasa, tapi didasari prinsip syariah. Dari segi penarikan, nasabah sangat bebas, yaitu bisa kapan saja menggunakan ATM atau mobile banking. Imbal hasilnya atau bunga yang didapat itu namanya ataya atau bonus sukarela. Ingat ya, ini hanya bonus, bukan janji bunga tetap seperti di bank konvensional, karena akad yang digunakan adalah wadiah yat ad-damanah. Produk kedua adalah giro wadiah. Ini mirip dengan rekening koran untuk transaksi besar. Penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek, biliet giro, atau melalui pemindah bukuan. Perbedaan krusialnya terletak pada fitur overdraft, yaitu fasilitas penarikan dana lebih atau tidak boleh minus.
Bank syariah tidak mengizinkan nasabah menarik uang lebih dari yang dia miliki, karena itu melanggar prinsip kehati-hatian dalam akad titipan. Sama seperti tabungan wadiah, akad yang digunakan juga wadiah yad ad-dumanah. Di bagian bawah, ada rangkuman penting yang disebut prinsip inti pengelolaan wadiah. Prinsip ini sangat tegas. Uang nasabah itu bukan komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari untung, tapi murni amanah yang dijaga. Jika bank mendapat untung dari dana titipan ini, bonus, ataya, yang diberikan sifatnya sukarela atau hadiah. Dan yang paling penting, bonus itu tidak dijanjikan di awal akad. Ini membedakan total dengan sistem bunga bank konvensional. Jadi, nasabah yang menaruh dana wadiah tidak menaruhnya dengan harapan dapat imbal hasil pasti, melainkan semata-mata karena percaya bahwa bank akan menjaga uangnya dengan baik. Bank pun mengelola dana ini dengan tanggung jawab penuh. Oke, kita sudah bahas wadiah, yaitu titipan amanah. Sekarang kita pindah ke konsep pengumpulan dana yang berbeda di bank syariah, yaitu prinsip mudharabah. Kalau wadiah itu konsepnya jaga titipan, mudharabah ini konsepnya adalah investasi syariah berbasis kepercayaan dan bagi hasil. Ini ibarat bank dan nasabah menjalin kemitraan bisnis. Akad kerjasama syariah dalam mudharabah ini melibatkan dua pihak utama. Pihak pertama adalah sohibun ma'al, yaitu nasabah yang menyediakan 100% modal. Pihak kedua adalah mudarib, yaitu bank syariah yang bertugas sebagai pengelola modal dan bisnis. Dalam skema ini, pembagian hasilnya mengikuti kesepakatan nisbah atau rasio bagi hasil. Misalnya disepakati hasilnya dibagi 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Nah, uniknya adalah dalam hal kerugian. Jika terjadi kerugian finansial itu akan ditanggung sepenuhnya oleh sohibul ma'al, yaitu nasabah, kecuali terbukti bank sebagai mudarib, lalai, atau melakukan kesalahan. Ada dua jenis akad mudharabah yang umum digunakan bank syariah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqoh, atau bisa kita sebut investasi bebas, tidak terikat. Dalam akad ini, nasabah memberikan kepercayaan penuh pada bank untuk mengelola modalnya secara bebas, asalkan sesuai prinsip syariah atau syariah compliant. Nasabah memberikan kepercayaan penuh pada keahlian bank dalam mengelola dana. Contohnya, dana masuk ke dalam satu pool atau kumpulan dana untuk pembiayaan umum. Jenis kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu investasi terikat, ada syarat. Ini kebalikannya. Nasabah memberikan batasan atau syarat khusus kepada bank. Misalnya, nasabah bilang, dana saya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan UMKM kopi halal saja. Dalam kasus ini, peran bank sebagai mudarib berubah menjadi pelaksana, eksekutor, dan pengelola sesuai arahan nasabah. Dana yang masuk biasanya berupa dana khusus untuk proyek atau pembiayaan syariah tertentu. Secara keseluruhan, mudharabah adalah bentuk kemitraan yang transparan dan adil, karena jelas membedakan antara penyedia modal dan pengelola, serta tidak mengenal sistem utang piutang yang berbunga. Ini sepenuhnya berdasarkan bagi hasil dari dana nasabah yang dikelola bank. Nah, kita sudah bahas wadiah yang fokusnya jaga titipan, dan mudharabah yang fokusnya bagi hasil dengan satu pihak modal penuh. Sekarang kita masuk ke bentuk kemitraan yang lebih seimbang di dunia perbankan syariah, yaitu prinsip musyarakah. Kalau mudharabah itu seperti bank jadi pengelola modal nasabah, musyarakah ini adalah kemitraan syariah, berbagi modal, untung dan risiko secara bersama-sama. Fondasi kemitraan syariah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha. Yang membedakan dari mudharabah adalah kontribusi modalnya. Di sini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi modal dalam bentuk uang atau aset, atau juga dalam bentuk pekerjaan. Kontribusi ini disebut rasul mal atau modal. Sesuai Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah, pembagian keuntungannya dilakukan berdasarkan kesepakatan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Namun untuk kerugian, semua pihak menanggungnya secara proporsional sesuai modal yang disetorkan. Jadi jika rugi, semua ikut menanggung beban kerugiannya. Modal di sini bisa berupa uang, emas, atau bahkan barang. Ada dua jenis akad musyarakah yang sering dipakai. Yang pertama adalah musyarakah permanen, atau kita sebut kemitraan porsi tetap. Ini adalah akad kemitraan di mana porsi kontribusi modal kedua pihak tetap sama sampai akad atau proyeknya berakhir. Fungsinya adalah untuk mendirikan atau mengembangkan suatu usaha.
Misalnya saat bank dan nasabah bersama-sama membuka toko baru. Semua pihak menyumbang modal dan tenaga. Ada istilah di sini seperti subsis, yaitu ada inam modal dan kerja beda, mudahofah yaitu modal dan kerjasama, dan mufawadoh yaitu modal dan kerjasama yang setara. Jenis kedua adalah musyarakah menurun atau mutanakisah, atau sering disebut kemitraan kepemilikan bertahap. Mekanismenya adalah porsi kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, tujuannya adalah agar nasabah perlahan-lahan membeli bagian bank hingga akhirnya nasabah memiliki 100% kepemilikan usaha tersebut. Contoh paling konkret dan umum adalah dalam pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR syariah. Awalnya bank dan nasabah berbagi kepemilikan rumah. Lalu nasabah mencicil dan membeli porsi bank sedikit demi sedikit sampai rumah itu sepenuhnya menjadi milik nasabah. Intinya musyarakah itu sangat menekankan asas kemitraan sejati, karena semua pihak menyumbang, baik modal, kerja, atau keduanya, dan semua pihak menanggung resiko kerugian sesuai porsinya. Ini adalah bentuk penghimpunan dana yang sifatnya investasi bersama, bukan sekedar utang atau titipan. Gimana? Seru kan belajar musyarakah? Kemitraan berbagi modal. Sekarang kita bahas lebih detail soal aturan penting dalam akad musyarakah biar kemitraan ini berjalan adil. Anggap saja ini adalah buku peraturan main saat kamu dan temanmu buka usaha bareng. Aturan kuncinya terbagi dalam 4 poin besar terkait untung dan rugi. Pertama, soal keuntungan. Keuntungan ini harus dibagi berdasarkan nisbah atau rasio yang sudah disepakati di awal, dan ini bukan nominal atau jumlah pasti. Misalnya, disepakati bagi hasil keuntungan 50/50, bukan dijanjikan keuntungan 1 juta di awal. Kedua, soal kerugian. Kerugian harus ditanggung secara proporsional, yaitu sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kalau kamu modalnya 70% dan temanmu 30%, saat rugi, ya kamu tanggung 70% kerugiannya. Aturan ketiga adalah soal modal. Modal ini, baik berupa uang, emas, atau barang, harus dinilai secara jelas dan disepakati di awal akad. Tidak boleh ada asumsi. Nah, poin terakhir ini sangat penting terkait tanggung jawab. Jika terjadi kerugian karena kelalaian atau disebut tafrid dari salah satu pihak, maka kerugian itu akan ditanggung penuh oleh pihak yang lalai tersebut. Jadi, kalau kamu sebagai pengelola lalai dan menyebabkan kerugian, kamu tidak bisa bilang kerugian itu ditanggung proporsional seperti rugi biasa. Semua aturan ini bermuara pada prinsip inti musyarakah. Prinsipnya adalah, musyarakah itu bukan sekadar bisnis biasa, tapi sebuah amanah dan kemitraan yang didasari oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama. Ini lebih dari sekadar kontrak jual-beli, tapi kemitraan sejati. Jika sewaktu-waktu muncul perselisihan atau sengketa terkait akad ini, penyelesaiannya tidak dibawa ke pengadilan umum, melainkan harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase syariah, yaitu Basyarnas. Jadi, musyarakah ini memastikan bahwa semua pihak yang menaruh dana atau tenaga ikut merasakan manisnya untung dan pahitnya rugi secara adil sesuai kontribusi mereka. Ini adalah cara bank syariah menghimpun dana dengan skema kemitraan yang transparan, berbeda total dengan sistem utang berbunga. Oke, kita sudah keliling melihat 4 sumber dana bank, mulai dari dana sendiri sampai sumber dana lain, serta sudah menyelami dunia akad syariah seperti wadiah, mudharabah, dan musyarakah. Sekarang saatnya kita masuk ke fase berikutnya, yaitu kegiatan belajar 2. Singkatnya, setelah kita memahami teori sumber dana dan akadnya, bab 2 ini adalah tentang praktik nyata. Bagaimana bank syariah menggunakan akad titipan wadiah dan akad jual-beli berkeuntungan tetap dalam operasionalnya sehari-hari. Siap untuk melihat penerapannya di dunia nyata? Sekarang kita kembali lagi fokus ke konsep titipan amanah di bank syariah, yaitu wadiah. Setelah tadi kita sedikit singgung, kini kita bedah lebih dalam lagi. Wadiah di bank syariah itu punya moto, titipan aman tanpa bunga, penuh amanah. Konsep dasar wadiah itu simple. Uang adalah amanah. Wadiah adalah akad titipan atau wadaah, di mana bank wajib menjaga dan mengembalikan titipan secara utuh kapanpun diminta nasabah. Logika sederhananya, karena ini adalah titipan murni, bukan pinjaman atau investasi, maka tidak ada bunga yang dijanjikan. Namun, bank boleh memberikan bonus atau ataya secara sukarela sebagai ucapan terima kasih karena nasabah telah mengizinkan dana mereka dikelola oleh bank, yaitu dalam akad wadiah domanah. Penting banget buat membedakan dua bentuk akad wadiah yang sering digunakan, dan tabel di gambar ini menjelaskannya dengan sangat baik.
Tabel ini membandingkan Wadiah Yad Al-Amanah dengan Wadiah Yad Ad-Domanah dari 4 aspek utama. Aspek pertama adalah hak pakai dana. Pada Wadiah Yad Al-Amanah, bank tidak boleh digunakan. Ini adalah titipan murni yang harus dijaga. Sebaliknya, pada Wadiah Yad Ad-Domanah, dana boleh digunakan bank untuk kegiatan operasional dan pembiayaan syariah. Aspek kedua adalah tanggung jawab jaminan. Pada Wadiah Yad Al-Amanah, bank hanya bertanggung jawab mengganti kerugian jika bank lalai. Jika terjadi bencana alam, itu bukan tanggung jawab bank. Namun, pada Wadiah Yad Ad-Domanah, bank wajib memberikan ganti rugi penuh atas dana nasabah yang hilang, bahkan jika kehilangan itu bukan karena kelalaian bank. Ini adalah resiko yang diambil bank karena bank menggunakan uang nasabah. Aspek ketiga adalah imbalan ke nasabah. Karena sifatnya murni titipan dan bank tidak boleh pakai, Wadiah Yad Al-Amanah biasanya mengenakan fee atau ujroh atau tidak ada imbalan sama sekali yaitu NA. Sementara itu, Wadiah Yad Ad-Domanah memberikan bonus atau ataya yang sifatnya sukarela jika bank mendapat untung. Aspek terakhir adalah contoh produk. Wadiah Yad Al-Amanah digunakan untuk layanan titip dokumen atau SDB, yaitu Safe Deposit Box. Sedangkan Wadiah Yad Ad-Domanah digunakan untuk produk utama seperti tabungan dan giro syariah. Intinya, tabel ini menunjukkan bahwa bank syariah menawarkan produk simpanan yang berbeda berdasarkan tingkat resiko dan imbalan yang ditanggung. Nasabah harus memilih, mau titipan yang amanah murni tanpa resiko dan imbalan, atau titipan yang boleh digunakan bank dengan jaminan penuh, tapi imbalannya berupa bonus sukarela. Gimana? Siap untuk merangkum semua yang sudah kita pelajari tentang sumber dana bank dan akad syariah? Kita mulai dari awal lagi ya, biar nyambung ceritanya. Bank itu ibarat toko kelontong raksasa, dan uang atau dana itu adalah nyawa bank, karena masalah utamanya adalah mengelola likuiditas. Dana ini bisa berupa uang tunai bank atau aset yang mudah dicairkan. Sumber dana utamanya menurut Umam 2013 ada 4 keranjang besar. Dana sendiri atau modal pemilik, dana simpanan dari masyarakat, dana pinjaman dari antar bank atau BI, dan dana sumber lain. Fokus utama kita di awal adalah dana sendiri, yang dijuluki baja lambung kapal. Porsinya kecil tapi vital. Kesehatan dana ini diukur dari CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio modal sendiri dibagi aset tertimbang menurut resiko, ATMR, dikali 100%. Kalau CAR di atas 12%, bank itu dianggap kuat atau sehat, karena modalnya cukup menyerap resiko. Kemudian, kita lihat sumber dana terbesar dari masyarakat, yaitu dana simpanan yang terbagi 3. Giro untuk transaksi cepat, bunga rendah, tabungan atau fleksibel, bunga sedang, dan deposito berjangka, bunga tinggi tapi terikat waktu. Lalu kita bahas juga solusi darurat bank jika kekurangan likuiditas, yaitu pinjaman dari BI sebagai lender of last resort, atau peminjam dana terakhir. Yang punya dampak positif tapi juga risiko moral hazard atau bank jadi manja. Pindah ke ranah syariah, kita pelajari akad wadiah, yaitu titipan amanah tanpa bunga. Ada 2 bentuk, Wadiah Yad Al-Amanah, yaitu titipan murni, bank hanya jaga, contohnya Safe Deposit Box atau SDB, dan Wadiah Yad Ad-Domanah, yaitu titipan yang boleh dipakai bank, contohnya tabungan dan giro syariah dengan imbalan ataya atau bonus sukarela. Prinsip intinya uang itu amanah, bukan komoditas. Selanjutnya, kita belajar kemitraan mudharabah, yaitu 1 modal penuh, 1 pengelola. Mudharabah dibagi 2, mutlaqah, bebas, dan muqayyadah, terikat syarat. Sementara musyarakah adalah kemitraan berbagi untung dan rugi proporsional dengan jenis permanen atau porsi tetap, dan menurun atau mutanakisah, porsi bank berkurang. Dalam musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau rasio, bukan nominal. Sebagai penutup, kita melihat bahwa bank syariah juga punya dana sumber lain, seperti fasilitas diskonto BI dan SBPU untuk likuiditas harian. Semua akad syariah ini dilandasi prinsip inti, yaitu kemitraan adil yang didasari amanah dan tanggung jawab, berbeda total dengan sistem utang piutang berbunga. Bab selanjutnya akan membahas aplikasi konkret dari prinsip wadiah dan murabahah. Hai, sudah sampai di ujung perjalanan kita nih. Setelah kita bahas bank konvensional dan bank syariah, dari sumber dana sampai akad-akadnya, ada satu hal lagi yang menarik untuk dibahas, yaitu landasan hukum wadiah.
Kenapa ini penting? Karena wadiah, yaitu akad titipan amanah, bukan cuma praktik perbankan, tapi akarnya sangat kuat di ajaran Islam. Mulai dari firman Allah, sabda Nabi, sampai akhirnya diresmikan oleh fatwa resmi untuk perbankan modern. Bayangkan saja landasan hukum wadiah ini seperti sebatang pohon yang kokoh, di mana setiap bagiannya saling menguatkan. Akarnya adalah Al-Quran. Ini adalah pondasi terdalam. Kita bisa lihat pada Qs Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, "Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya." Ayat ini secara langsung menjadi dasar kewajiban menjaga titipan, menegaskan bahwa setiap titipan atau amanah harus ditunaikan dan dijaga dengan baik oleh pihak yang dipercaya. Batangnya adalah hadis Nabi. Ini adalah penguat dan penjelasan praktis dari akar tersebut. Ada riwayat dari Abu Hurairah yang bunyinya, "Sampaikanlah amanat kepada orang yang berhak menerimanya." Pesan utama dari hadis ini sangat jelas, yaitu jangan mengkhianati kepercayaan. Hadis ini memperkuat bahwa menjaga amanah adalah perintah agama. Dahannya adalah fatwa DSN MUI. Ini adalah penerjemahan hukum langit ke dalam hukum bumi atau menjadi resmi untuk perbankan modern. Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, mengeluarkan fatwa yang melegalkan wadiah sebagai produk perbankan. Contohnya adalah fatwa nomor 1/4/2000 yang menjadi landasan untuk giro, dan fatwa nomor 2/4/2000 yang menjadi landasan untuk tabungan. Fatwa-fatwa ini menjadikan wadiah sah dan terstruktur untuk digunakan dalam transaksi keuangan modern. Keseluruhan pohon ini, dari akar, batang, sampai dahan, mencapai satu kesimpulan final, yaitu wadiah sama dengan amanah. Titipan amanah ini dilindungi oleh hukum langit dan hukum bumi. Ini adalah praktik nyata di bank syariah, yang menunjukkan bahwa seluruh operasional bank syariah, terutama dalam menghimpun dana melalui titipan, tidak sekadar berdasarkan kontrak bisnis biasa, tapi dilandasi oleh prinsip keadilan dan kepercayaan yang memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Hai Sobat, setelah kita bahas semua sumber dana bank konvensional dan akad syariah seperti wadiah, mudorobah, dan musyarakah, sekarang mari kita fokus ke inti dari wadiah itu sendiri, yaitu landasan hukum wadiah. Ini penting banget, karena menunjukkan bahwa wadiah bukan sekedar produk baru, tapi punya fondasi agama yang sangat kuat. Landasan hukum wadiah itu ibarat pohon yang kokoh, tumbuh dari ajaran Islam hingga diakui dalam perbankan modern. Akar dari semua ini adalah Al-Quran. Kita punya rujukan di Qs Al-Baqarah ayat 283, yang intinya adalah kewajiban menjaga titipan bagi pihak yang dipercaya. Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah SWT untuk menunaikan amanah. Batang yang menguatkan akar itu adalah hadis Nabi. Salah satu riwayat dari Abu Hurairah mengajarkan kita untuk jangan hianati kepercayaan dengan sampaikanlah amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Ini memberikan dimensi etika yang mendalam pada praktik titip-menitip uang di bank. Kemudian, untuk menjadikan wadiah ini resmi dalam transaksi modern, perlu dahan berupa regulasi. Inilah fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini mengesahkan praktik wadiah. Contohnya ada fatwa nomor 01/4/2000 untuk giro dan 02/4/2000 untuk tabungan. Fatwa ini menjadi dasar hukum praktis yang melegalkan wadiah sama dengan amanah dalam dunia perbankan syariah. Semua pilar ini bermuara pada satu kesimpulan. Titipan amanah dilindungi oleh hukum langit dan bumi. Artinya, uang nasabah di wadiah adalah amanah murni. Bank hanya bertugas menjaganya. Catatan hukum penting yang harus kita ingat adalah imbalan wajib tidak ada, karena ini bukan pinjaman atau investasi, dan bank hanya bertanggung jawab atas kerugian jika bank lalai atau tafrid. Ini menegaskan bahwa landasan utama akad wadiah adalah amanah dan kepercayaan total dari nasabah kepada bank. Tadi kita sudah mengupas tuntas sumber dana bank konvensional dan juga akad syariah wadiah. Sekarang, mari kita simpulkan semua yang berkaitan dengan aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan yang menjadi fokus pembelajaran kita. Secara konsep dasar, wadiah itu adalah titipan amanah yang tujuannya untuk penjagaan, bukan untuk mencari keuntungan. Ini berarti wajib dikembalikan utuh kepada pemilik saat diminta. Analogi kasualnya, kalau kamu titip HP ke temanmu, itu namanya wadiah. Temanmu hanya boleh jaga HP itu, tidak boleh dipakai main game, apalagi dijual. Karena itu namanya berkhianat amanah.
Jika bank menggunakan dana titipan ini dalam akad wadiah yad ad-domanah, imbalan yang diberikan adalah bonus sukarela atau atoya yang bersifat opsional dan tidak dijanjikan di awal. Penerapan wadiah ini dibagi menjadi dua jenis akad. Yang pertama adalah wadiah yad al-amanah, yaitu akad yang sangat ketat. Ciri utamanya, bank tidak boleh digunakan uangnya dan resiko kerugian ditanggung nasabah jika bukan karena kelalaian bank. Contohnya adalah penitipan dokumen di SDB atau Safe Deposit Box. Yang kedua adalah wadiah yad ad-domanah, di mana dana boleh dikelola bank dengan jaminan penuh. Risikonya ditanggung penuh oleh bank jika terjadi kerugian. Aplikasi praktis dari jenis kedua ini sangat umum. Untuk produk utama, ada tabungan wadiah yang bersifat on-call, artinya bisa ditarik kapan saja tanpa imbalan wajib. Dan giro wadiah yang dipakai untuk transaksi bisnis menggunakan cek atau biliet giro. Skema keuntungannya, nasabah menitipkan dana ke bank, dana itu mengalir dalam bank kelola halal, dan sebagai apresiasi nasabah bisa mendapat bonus sukarela atau atoya. Dasar hukumnya jelas mengacu pada Fatwa DSN nomor 02/2000 untuk tabungan. Intinya, wadiah dalam perbankan syariah adalah layanan penyimpanan dana yang mengedepankan prinsip amanah dan menjaga aset nasabah. Berbeda total dengan produk deposito berbunga. Oke, setelah kita bahas tuntas sumber-sumber dana bank konvensional dan bank syariah, sekarang kita mau merangkum inti dari prinsip wadiah, yaitu titipan amanah yang menjadi akar kepercayaan dalam perbankan syariah. Gambar ini memberikan kesimpulan singkat, namun mendalam, tentang nilai, konsep, dan perbedaan praktis dari akad wadiah. Pertama, mari kita lihat nilai syariah inti dari wadiah. Akad ini dibangun di atas fondasi yang kokoh. Poin pertama, wadiah itu bebas riba dan transaksi terlarang, seperti gharar, ketidakpastian, dan maisir atau judi. Kedua, wadiah berbasis amanah. Artinya, inti dari transaksi ini adalah kepercayaan. Uang yang dititipkan harus dijaga. Ketiga, imbalan yang diberikan berupa bonus atau ataya yang dianggap tabaruk atau hadiah dan bukan imbal hasil yang wajib. Jadi, nasabah tidak bisa menuntut bonus. Keempat, tujuan akhir dari akad ini adalah meningkatkan integritas bank dan nasabah dalam bermuamalah atau bertransaksi. Pusat dari pembahasan ini adalah akad wadiah yang punya akar kepercayaan syariah. Wadiah ini adalah jantung dari produk simpanan tanpa bunga di bank syariah. Terakhir, ada perbandingan singkat yang sangat jelas disajikan dalam bentuk tabel. Tabel ini membandingkan dua jenis wadiah, yaitu yad al-amanah dengan yad ad-damanah berdasarkan 3 kriteria. Kriteria pertama, boleh dipakai bank? Pada yad al-amanah, jawabannya tidak. Artinya bank dilarang menggunakan dana nasabah. Sebaliknya, pada yad ad-damanah, jawabannya boleh. Artinya bank boleh mengelola dana untuk kegiatan pembiayaan syariah. Kriteria kedua, menanggung resiko. Pada yad al-amanah, resiko kehilangan ditanggung oleh nasabah, kecuali bank lalai. Sedangkan pada yad ad-damanah, resiko ditanggung sepenuhnya oleh bank, karena bank sudah menggunakan dana tersebut. Kriteria ketiga, contoh produk. Yad al-amanah diaplikasikan pada SDB atau Safe Deposit Box yang sifatnya brankas atau penitipan barang. Sedangkan yad ad-domanah diaplikasikan pada tabungan atau giro syaridah yang dananya bisa ditarik kapan saja oleh nasabah dan boleh digunakan oleh bank. Intinya, perbandingan ini menegaskan bahwa bank syariah menawarkan dua pilihan penyimpanan yang didasarkan pada tingkat pengembalian, tanggung jawab risiko, dan hak pakai. Nasabah bebas memilih antara keamanan murni atau amanah, atau titipan yang bisa menghasilkan bonus sukarela atau domanah, yang kesemuanya berakar pada prinsip amanah. Dengar sini sobat, kita sudah mengupas semua tentang sumber dana bank, mulai dari modal sendiri sampai sumber dana lain, baik di bank konvensional maupun bank syariah. Sekarang, kita lihat lagi secara menyeluruh apa saja landasan hukum dan praktik dari akad yang kita pelajari, terutama wadiah dan mudharobah. Kita mulai dari fondasi wadiah, yang merupakan titipan amanah. Landasan hukumnya sangat kuat, yaitu dari Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah 283, yang menekankan kewajiban menjaga titipan, dikuatkan oleh hadis Nabi yang berbunyi,
jangan hianati kepercayaan, dan disahkan secara modern oleh Fatwa DSN MUI, seperti Fatwa nomor 02/2000 untuk tabungan. Inti wadiah adalah amanah murni, bukan bisnis pencarian keuntungan. Dari sumber dana, kita tahu dana simpanan, giro, tabungan, deposito adalah mayoritas, dan ini yang akan kita bandingkan pengelolaannya. Di bank konvensional, ini menghasilkan bunga. Di bank syariah, ada dua pilihan utama, yakni wadiah, titipan, dan mudharobah bagi hasil. Wadiah terbagi dua, yaitu al-amanah, titipan murni, bank tidak boleh pakai, contohnya SDB atau Safe Deposit Box, dan yada ad-dammanah, titipan boleh dipakai bank, contohnya tabungan atau giro syariah, dengan resiko ditanggung bank, dan nasabah dapat atoya atau bonus sukarela. Sedangkan mudharobah adalah kemitraan investasi di mana nasabah, sahibul mal, modal penuh, dan bank, mudhorib, mengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, dan jika rugi biasanya ditanggung nasabah, kecuali bank lalai. Ada mutlaqoh, bebas kelola, dan muqayyadah, terikat syarat. Prinsip inti mudharobah adalah keadilan dan kerjasama, berdasarkan kepercayaan. Terakhir, sebagai penutup dari bahasan sumber dana, ingat bahwa bank juga bisa dapat dana dari dana pinjaman darurat dari BI, yaitu KLBI, Kredit Likuiditas Bank Indonesia, untuk mencegah krisis sistemik saat terjadi rush nasabah. Meskipun ini penyelamat, resikonya adalah moral hazard. Secara keseluruhan, manajemen dana bank adalah tentang menyeimbangkan resiko dan imbalan, di mana bank syariah mengutamakan akad kemitraan, mudharobah atau musyarakah, dan titipan amanah wadiah daripada utang berbunga. Kita sudah sampai di akhir cerita besar kita tentang bagaimana bank mengumpulkan uang. Dari semua yang sudah kita bahas, mulai dari dana konvensional sampai akad syariah, mari kita rangkum landasan syariah dari akad mudharobah. Sama seperti wadiah, mudharobah yaitu akad bagi hasil, juga punya akar hukum yang sangat kuat. Mudharobah ini bukan sekadar produk bank syariah, tapi adalah akad bisnis yang diberkahi, dengan 4 pilar utama yang menopang keabsahannya. Pilar pertama adalah Al-Quran. Ini adalah sumber utama hukum Islam. Ayat pendukungnya ada di Qiyas Al-Muzammil ayat 20, yang berbicara tentang orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Ini memberi label pada praktik berjalan untuk usaha sebagai sesuatu yang dianjurkan dalam mencari rezeki. Pilar kedua adalah hadis Nabi SAW. Riwayat dari Abbas bin Abdul Muthalib menjelaskan bahwa Nabi membenarkan adanya penyerahan modal atau mukarodah dengan syarat tertentu. Hadis ini memberikan pengakuan syariah atas praktik kemitraan modal kerja yang menjadi dasar mudharobah. Pilar ketiga adalah qiyas atau analogi. Dalam fikih, mudharobah dianalogikan dengan musaqah, yaitu akad bagi hasil panen kebun. Logikanya sederhana. Kalau bagi hasil panen saja dibolehkan, maka kolaborasi adil dan bagi hasil dari usaha yang melibatkan modal dan tenaga, seperti mudharobah juga dibolehkan. Ini menunjukkan adanya prinsip modal dan tenaga menghasilkan bagi hasil usaha. Pilar terakhir adalah ijma ulama. Ini adalah konsensus atau kesepakatan para ulama. Faktanya, para sahabat sepakat membolehkan praktik mukarodah dan tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan atau khilafiyah tentang keabsahannya. Ini menjadi bukti konsensus umat atas keabsahan mudharobah. Intinya, mudharobah adalah bentuk investasi yang didukung penuh oleh 4 pilar hukum Islam. Ini menegaskan bahwa kerjasama di mana nasabah menyediakan modal dan bank mengelola dengan pembagian untung berdasarkan nisab dan kerugian ditanggung nasabah, kecuali bank lalai, adalah model bisnis yang adil dan sah secara syariah. Mudharobah adalah cara bank syariah menghimpun dana melalui kemitraan yang transparan dan menghindari riba. Hai semua, kita sudah belajar banyak tentang mudharobah di bab sebelumnya, yaitu akad investasi syariah berbasis kepercayaan dan bagi hasil, di mana satu pihak menyediakan modal penuh dan pihak lain mengelola. Sekarang, kita mau bongkar 3 pilar penting atau disebut rukun mudharobah yang harus ada supaya akad kemitraan ini sah secara syariah. Bayangkan saja, rukun ini seperti 3 kaki meja. Kalau satu saja hilang, meja atau akad itu pasti tidak akan bisa berdiri kokoh. Rukun pertama adalah al-aqidain, yaitu 2 pihak yang berakad. Dalam mudharobah, ada 2 pihak utama. Yang pertama adalah sahibul ma'al, yaitu penyedia modal, yang biasanya adalah nasabah, dan yang kedua adalah mudharib,
yaitu pengelola usaha, yang dalam konteks ini adalah bank syariah. Syaratnya, kedua pihak harus cakap hukum, yaitu berakal dan balik, supaya bisa bertanggung jawab penuh atas segala risiko dan konsekuensi akad. Rukun kedua adalah mahkut alaih, yaitu modal. Syarat modal di sini harus jelas, yaitu nilai, bentuk, dan jumlahnya harus pasti. Modal ini bisa berupa uang tunai, emas, atau aset liquid lainnya. Poin pentingnya, modal harus diserahkan penuh, yaitu tidak boleh utang, karena mudharabah adalah kemitraan modal kerja, bukan utang piutang. Modal harus ada secara nyata dan siap digunakan. Rukun ketiga adalah ijab dan kabul atau kesepakatan. Ini adalah janji yang mengikat kedua belah pihak. Persetujuannya harus saling ridho dan tanpa paksaan, serta mencakup persentase pembagian laba atau nisbah yang disepakati di awal. Bentuk kesepakatan ini bisa lisan, tulisan, atau melalui media digital. Intinya, ijab dan kabul adalah tanda bahwa kedua pihak menyetujui aturan main, dari modal hingga pembagian keuntungan, untuk menjalankan kemitraan ini. Jadi, rukun mudharabah ini memastikan bahwa seluruh proses investasi syariah berjalan transparan, adil, dan bertanggung jawab. Mudharabah menegaskan bahwa penghimpunan dana di bank syariah bisa dilakukan melalui kemitraan bisnis sejati yang sama-sama berpegang pada 3 pilar penting ini. Setelah kita melihat semua pilar sumber dana bank, mulai dari dana sendiri, dana simpanan, sampai dana pinjaman darurat, sekarang kita perlu rangkum semua poin penting dari semua yang sudah kita pelajari, khususnya yang terkait dengan bank syariah. Ini seperti melihat semua peta yang sudah kita buat agar perjalanan kita utuh. Kita sudah bahas dana simpanan yang terbagi 3, yaitu giro, tabungan, dan deposito berjangka, yang menunjukkan hubungan antara likuiditas dan imbalan bunga yang didapat nasabah. Kita juga lihat bank punya dana darurat dari BI, yaitu KLBI, atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia, yang walau menyelamatkan dari kalah clearing atau rush nasabah, penarikan mendadak, membawa risiko moral hazard. Kemudian di bank syariah, dana dihimpun dengan prinsip kemitraan atau amanah. Wadiah adalah titipan murni, di mana uang wajib dijaga utuh. Ada yad al-amanah, titipan dijaga, bank tidak pakai, dan yad ad-damanah, titipan boleh dipakai bank, nasabah dapat adhaya atau bonus sukarela. Landasan hukumnya kuat, mulai dari Al-Quran, hadis Nabi, hingga fatwa DSN MUI. Selain titipan, ada akad kemitraan, mudharabah, nasabah modal penuh, bank pengelola, dan musyarakah, semua pihak modal. Mudharabah harus berdasarkan nisbah atau bagi hasil, bukan nominal bunga, dan kerugian ditanggung nasabah, kecuali bank lalai. Musyarakah lebih seimbang, modalnya dibagi, dan kerugian pun ditanggung proporsional. Syarat sah mudharabah juga jelas, melibatkan 3 rukun, yaitu pihak yang berakad atau al-akidain, modal yang jelas, dan ijab qabul yang saling ridho. Secara keseluruhan, seluruh materi ini menunjukkan bahwa manajemen penghimpunan dana adalah soal bagaimana bank mendapatkan modal, entah itu dari titipan, pinjaman, atau kemitraan, menyeimbangkan resiko, dan memastikan semua proses sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum positif negara maupun hukum syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari riba, harar, dan maisir. Hai Sobat, setelah kita bahas semua sumber dana, dari yang konvensional sampai yang syariah, mari kita simpulkan secara menyeluruh apa saja yang sudah kita pelajari mengenai manajemen penghimpunan dana ini. Kita akan menyajikan rangkuman dari semua materi yang sudah kita jelajahi. Pertama, sumber dana bank terbagi 4. Dana sendiri atau yang disebut dengan baja lambung kapal yang diukur dengan CAR, dana simpanan, giro, tabungan, dan deposito yang bergantung pada tingkat likuiditas, dana pinjaman termasuk bantuan darurat BI yaitu KLBI yang punya resiko moral hazard, dan dana sumber lain seperti store jam atau dana transfer. Dana simpanan adalah yang paling mayoritas dan krusial bagi bank. Kedua, di bank syariah, penghimpunan dana mengedepankan akad kemitraan dan amanah. Akad wadiah adalah titipan murni. Ada yad al-amanah, yaitu bank hanya jaga, contoh SDB, dan yad ad-damanah, yaitu bank boleh pakai, contoh tabungan atau giro syariah, dengan bonus ataya sukarela. Landasan hukumnya kokoh, dari Al-Quran, hadis Nabi, hingga fatwa DSN MUI.
Ketiga, ada akad investasi mudharabah, yaitu nasabah modal penuh, bank kelola, dan musyarakah, yaitu semua pihak modal. Keuntungan di kedua akad ini dibagi berdasarkan nisbah atau rasio, bukan nominal bunga, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Mudharabah punya jenis mutalaqoh, yaitu bebas kelola, dan muqayyadah, yaitu terikat syarat. Musyarakah juga punya jenis permanen dan menurun, seperti KPR syariah. Rukun sah mudharabah adalah 3 hal wajib, yaitu al-aqidain, yaitu pihak berakad, sohibul ma'al, dan mudharib. Maq'ud alaih, yaitu modal yang jelas dan bukan utang, serta ijab qabul yang saling ridho. Semua prinsip ini menegaskan bahwa manajemen dana bank syariah berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kerjasama, menghindari riba, goror, dan maisir. Singkatnya, bank harus terus menjaga kepercayaan nasabah, baik dalam konsep titipan maupun kemitraan investasi. Hei kawan, setelah kita bahas semua sumber dana dan akad syariah yang ada, sekarang mari kita lihat detail dari 2 akad kemitraan yang kita singgung sebelumnya, mudharabah dan musyarakah, serta kapan kemitraan itu bisa batal. Mulai dari mudharabah, yaitu investasi syariah berbasis kepercayaan dan bagi hasil. Inti prinsipnya adalah kemitraan yang transparan, keadilan dalam bagi hasil berdasarkan nisbah atau rasio, bukan nominal, dan kejujuran dalam pelaporan. Dalam mudharabah, nasabah adalah sohibul ma'al, penyedia 100% modal, dan bank adalah mudharib, pengelola usaha. Akad ini dibagi 2, mutlaqoh, bebas tidak terikat, di mana bank punya otoritas penuh asalkan sesuai syariah, dan muqayyadah, investasi terarah, di mana bank harus patuh pada syarat spesifik nasabah, seperti hanya untuk pembiayaan UMKM. Kemudian, ada musyarakah, yaitu kemitraan yang lebih setara, karena semua pihak menyumbang modal, uang, emas, atau barang. Aturan kuncinya adalah keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara rugi ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal. Musyarakah dibagi lagi menjadi permanen atau porsi tetap dan menurun atau mutanakisah yang sering dipakai untuk pembiayaan rumah, di mana kepemilikan bank akan berkurang bertahap hingga lunas. Namun, semua kemitraan ini, termasuk mudharabah, bisa gugur atau batal. Ada 3 pilar utama penyebab pembatalan mudharabah. Pertama, syaratnya nggak lengkap. Akad batal secara otomatis karena dasarnya rapuh, misalnya modal tidak jelas, nisbah tidak disepakati, atau salah satu pihak belum dewasa atau cakap hukum. Kedua, pengelola melanggar aturan. Jika mudharib atau bank menyalahgunakan modal, misalnya untuk saham spekulatif atau gagal memperbaiki tugasnya, akad batal dan bank wajib ganti rugi. Ketiga, jika salah satu pihak meninggal. Karena ini akad berbasis kepercayaan pribadi, jika sohibul ma'al atau mudharib wafat, akad otomatis berakhir dan ahli waris hanya mewarisi statusnya, bukan kepercayaan itu sendiri. Intinya, kemitraan ini dibangun di atas kesepakatan yang jernih dan rasa saling percaya yang kuat. Halo semua, kita sudah sampai di bab penutup pembahasan lengkap mengenai sumber dana dan akad syariah. Sekarang, mari kita rangkum semua yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir, mulai dari dana bank konvensional sampai aplikasi akad syariah. Kita mulai dari sumber dana bank konvensional, yang krusial karena dana adalah nyawa bank, dikelola untuk menjaga likuiditas. Ada 4 keranjang. Dana sendiri, modal pemilik, diukur kesehatannya dengan CAR atau Capital Adequacy Ratio, dana simpanan, giro, tabungan, deposito, dana pinjaman, termasuk bantuan darurat BI, yaitu KLBI, yang harus hati-hati karena risiko moral hazard, dan dana sumber lain, seperti store jam. Kemudian, di ranah syariah, kita fokus pada akad kemitraan dan titipan. Akad wadiyah adalah titipan amanah, ada 2 jenis, yad al-amanah, titipan murni, bank hanya jaga, contoh SDB atau Safe Deposit Box, dan yad ad-damanah,
Titipan boleh dipakai bank, contoh tabungan giro syariah dengan bonus ataya sukarela. Landasan hukumnya kuat, bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, dan fatwa DSN MUI. Selanjutnya, ada akad kemitraan investasi. Mudharabah adalah bagi hasil di mana nasabah atau sohibul mal, modal penuh, dan bank atau mudharib kelola. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau rasio, bukan nominal bunga. Jenisnya ada mutlaqoh, bebas, dan muqayyadah, terikat syarat. Sementara musyarakah adalah kemitraan berbagi modal dan risiko secara proporsional. Contohnya musyarakah menurun, mutanakishoh, untuk KPR syariah. Setiap akad syariah ini sah jika memenuhi rukun seperti dalam mudharabah, al-aqidain, maqud alaih, ijab qabul, dan didukung landasan syariah yang kuat, Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma ulama. Akad ini juga bisa batal, misalnya mudharabah batal jika syaratnya tidak lengkap, pengelola melanggar aturan, atau salah satu pihak meninggal. Keseluruhan materi ini menunjukkan bahwa manajemen penghimpunan dana adalah upaya menyeimbangkan kebutuhan dana bank dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi, baik dalam sistem konvensional maupun syariah. Halo, kita sudah membahas tuntas semua akad investasi di bank syariah, termasuk mudharabah. Sekarang, kita mau tutup bab mudharabah ini dengan melihat dua sisi mata uangnya, yaitu manfaat dan risiko mudharabah. Anggap saja mudharabah itu seperti naik perahu bersama. Kalau usaha untung, kalian berdua senang, tapi kalau ada yang curang atau lalai, perahu bisa oleng, yaitu rugi. Kita lihat dulu sisi positifnya, yaitu manfaat mudharabah. Pertama, pembagiannya bagi hasil fleksibel dan proporsional. Artinya, bagi hasil naik atau turun mengikuti performa bisnis yang sebenarnya. Ini adil. Kedua, mudharabah tidak membebani saat sepi. Berbeda dengan bank konvensional yang harus bayar bunga tetap, akad ini tidak punya kewajiban tetap yang mencekik saat usaha sedang sulit. Ketiga, skema ini sesuai arus kas usaha atau cash flow, sehingga pembiayaan menjadi lebih realistis dan berkelanjutan. Keempat, sistem ini mendorong pembiayaan hati-hati, karena bank, sebagai sahibul ma'al, pemilik modal, akan lebih hati-hati memilih mitra yang sehat, sehingga sistem menjadi lebih sehat. Terakhir, ada prinsip keadilan saat krisis, di mana risiko kerugian ditanggung pemilik modal, bukan nasabah, kecuali bank lalai yang terasa adil saat situasi sulit. Namun, di balik manfaat ada sisi gelapnya, yaitu risiko mudharabah. Risiko ini timbul karena ada pihak yang melanggar janji. Pertama, adanya side streaming atau penyelewengan dana. Ini terjadi ketika nasabah atau mudharib menggunakan dana modal untuk kepentingan pribadi, padahal seharusnya untuk usaha yang disepakati. Kedua, adanya kelalaian atau kesengajaan, di mana pengelola lalai atau tafrit dan bahkan sengaja merusak atau merugikan usaha, misalnya investasi berisiko tinggi tanpa izin. Ketiga, adanya ketidakjujuran, yaitu sembunyikan keuntungan. Nasabah menyembunyikan sebagian atau seluruh keuntungan, sehingga bagi hasil menjadi tidak adil bagi bank. Keempat, kesulitan pengawasan. Bank sulit memantau operasional harian usaha secara detail, yang meningkatkan risiko moral hazard atau bank jadi kurang hati-hati. Terakhir, ada risiko kerugian modal. Jika usaha rugi, bukan karena kelalaian, modal yang diberikan oleh bank bisa hilang seluruhnya. Intinya, mudharabah adalah akad yang sangat adil dan prospektif, asalkan semua pihak menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Kegagalan akad ini seringkali bukan karena konsepnya, melainkan karena perilaku curang, lalai, atau tidak transparan dari pihak yang berakad. Oke, setelah kita bahas manfaat dan resiko mudharabah, sekarang kita pindah ke bagian yang paling seru dan penting, yaitu bagaimana sih cara menghitung bagi hasilnya? Ini yang sering bikin penasaran loh. Menghitung bagi hasil usaha atau profit sharing, itu punya 3 pilar utama yang harus kita pahami. Pilar yang pertama yaitu laba adalah acuan utama. Dalam syariah, bagi hasil itu hanya boleh diambil dari laba bersih, titik. Tidak boleh diambil dari modal atau pendapatan kotor. Kenapa harus laba bersih? Sederhana saja, laba bersih adalah keuntungan sesungguhnya setelah semua biaya operasional dibayar. Ini adalah prinsip keadilan. Pembagiannya itu proporsional atau disebut nisbah, yang sudah disepakati di awal akad atau perjanjian. Misalnya kamu sebagai pengelola dapat 70% dan bank dapat 30%. Pilar kedua yaitu kinerja pengelola.
Keberhasilan usaha itu sangat tergantung pada pengelola atau mudharib, yaitu kamu sebagai nasabah. Jadi, semakin handal pengelola, semakin besar laba yang dihasilkan. Logikanya begini, kalau pengelolanya biasa-biasa saja, labanya kecil. Tapi kalau pengelolanya handal, kreatif, dan kerja keras, labanya bisa besar. Konsep ini membuat bank syariah termotivasi mencari mitra terbaik karena kinerja kamu akan langsung mempengaruhi bagi hasil yang mereka terima. Ini adalah cara sistem mudharabah memotivasi keunggulan dalam berbisnis. Pilar ketiga yaitu pedoman resmi Fatwa DSN MUI. Agar semua adil dan jelas, ada aturan resmi yang dipakai, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 15/DSN MUI/9/2000. Fatwa ini menjadi pedoman resmi bank syariah dan tujuannya adalah menjamin keadilan dan transparansi. Fatwa ini mengatur prinsip distribusi hasil usaha agar syariah compliant atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, semua proses bagi hasil ini tidak main-main, ada dasar hukum syariah yang kuat. Nah, mari kita lihat ilustrasi tambahan sebagai contoh konkret perhitungannya. Anggap saja total laba usaha yang kamu jalankan mencapai 100 juta rupiah. Berdasarkan nisbah yang sudah disepakati yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk bank, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Kamu sebagai nasabah akan mendapatkan 70 juta rupiah karena kamu berhak atas 70% dari total laba. Sedangkan bank akan mendapatkan 30 juta rupiah, yaitu 30% sisanya. Ini adalah pembagian yang adil dan transparan sesuai nisbah di awal. Ada catatan penting ya, yaitu jika rugi, nasabah dan pemilik modal atau syahibul ma'al, bank menanggung kerugian finansial, kecuali kerugian itu disebabkan oleh kelalaian nasabah. Jadi, bagi hasil itu dari laba, tapi kerugian ditanggung bersama. Ini yang disebut dengan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, tadi kita sudah tahu kalau bagi hasil itu harus adil ya. Tapi, bagaimana caranya bank tahu saldomu di rekening itu berapa lama dan berapa besarnya dalam 1 bulan? Kan kamu bisa setor atau tarik uang kapan saja. Disinilah kita perlu memahami konsep saldo rata-rata harian atau biasa disingkat SRRH. Apa itu SRRH? Saldo rata-rata harian adalah rata-rata saldo harian yang mengendap di rekeningmu selama periode tertentu, misalnya 1 bulan. Tujuannya jelas, yaitu untuk menghitung bagi hasil secara adil dan mencerminkan aktivitas real nasabah. Jadi, bagi hasil yang kamu dapat itu benar-benar dihitung berdasarkan berapa banyak uangmu yang efektif diolah bank dan berapa lama uang itu ada di sana. Uang yang cuma mampir sehari tentu beda hitungannya dengan uang yang mengendap sebulan penuh. Untuk mendapatkan angka SRRH yang adil ini, ada 4 langkah hitungan yang harus dilalui. Pertama, catat transaksi, yaitu semua setoran dan penarikan untuk periode tersebut harus dicatat. Kedua, hitung saldo tiap periode, yaitu saldo setelah setiap transaksi dicatat. Ketiga, kalikan saldo kali hari, atau berapa lama saldo itu bertahan, yang ini menghasilkan nilai N. Misalnya, saldo 10 juta bertahan selama 5 hari, maka nilai N-nya yaitu 50 juta rupiah. Keempat, jumlahkan dan bagi, yaitu total N atau jumlah dari saldo kali hari dibagi dengan jumlah hari dalam periode, atau D, yang kemudian menghasilkan SRRH. Rumusnya sederhana loh, SRRH sama dengan N dibagi D. N adalah total dari saldo kali hari, sedangkan D adalah jumlah hari dalam periode hitungan. Ini rumus kunci untuk memastikan perhitungan bagi hasil itu proporsional. Mari kita lihat contoh kasus perhitungan untuk periode 31 hari agar lebih mudah membayangkannya. Ini adalah analisis data dari tabel yang ada. Tabel ini menunjukkan bagaimana saldo nasabah berubah-ubah selama periode Januari, yaitu 31 hari. Pada tanggal 1-5 Januari, yaitu 5 hari, saldo harian nasabah adalah 2 juta rupiah. Maka, saldo kali hari atau N adalah 5 hari dikali 2 juta rupiah,
menghasilkan 10 juta rupiah. Lalu pada tanggal 6 sampai 15 Januari, yaitu 10 hari, saldonya naik menjadi 6.500.000 rupiah. Nilai N-nya menjadi 65 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 16 sampai 18 Januari, yaitu 3 hari, saldonya melonjak lagi menjadi 16.500.000 rupiah, menghasilkan N sebesar 49.500.000 rupiah. Periode selanjutnya, yaitu 19 sampai 22 Januari, yaitu 4 hari, saldo harian 17 juta rupiah, menghasilkan N 68 juta rupiah. Terakhir, pada tanggal 23 sampai 31 Januari, yaitu 9 hari, saldo turun menjadi 12 juta rupiah, menghasilkan N 108 juta rupiah. Total hari dalam periode ini yaitu 31 hari. Setelah semua nilai N dijumlahkan, total N adalah 300.500.000 rupiah. Nah, sekarang tinggal menghitung SRRH, yaitu total N dibagi D. Jadi 300.500.000 rupiah dibagi 31, menghasilkan saldo rata-rata harian sebesar 9.693.548 rupiah. Angka SRRH inilah yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan bagi hasil yang adil untuk nasabah pada periode tersebut. Adil bukan? Karena uang yang mengendap lebih lama dan lebih besar saldonya akan memberikan dampak yang lebih besar pada perhitungan bagi hasil. Uang yang cuma mampir sehari tentu beda hitungannya dengan uang yang mengendap sebulan penuh. Nah, sekarang kita sampai ke puncaknya, yaitu bagaimana saldo rata-rata harian atau SRRH yang sudah kita hitung tadi diubah menjadi uang bagi hasil yang mendarat di rekening kamu. Di bank syariah, bagi hasil itu tidak asal bagi-bagi. Ada alur hitung yang jelas dan adil. Semua berawal dari SRRH, yaitu saldo rata-rata harian. Kamu lalu masuk ke RDP, yaitu distribusi pendapatan, dan akhirnya jadi bagi hasil yang kamu terima. Alurnya ada 3 langkah utama. Langkah pertama yaitu SRRH atau saldo rata-rata harian. Fungsinya adalah mengukur saldo rata-rata tabungan atau investasi nasabah per hari selama satu periode atau bulan. Yang ini mencerminkan akurasi waktu. Visual konsepnya yaitu hitungan real time berdasarkan kalender kecil dengan saldo harian. Rumusnya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu SRRH sama dengan sigma atau total dari saldo kali hari dibagi jumlah hari. Jadi, SRRH ini menghasilkan data saldo real. Langkah kedua yaitu RDP atau distribusi pendapatan. Setelah bank punya data saldo real semua nasabah, dana itu harus dibagi-bagi dulu. Fungsi RDP adalah membagi total pendapatan bank ke tiap jenis dana, seperti tabungan, deposito, atau giro, secara proporsional sesuai kontribusi SRRH dana tersebut. Intinya, dana yang punya porsi besar berkontribusi besar terhadap pendapatan bank. Rumusnya agak panjang tapi mudah dipahami. Bagian dana kamu atau R dihitung dari SRRH, dana tertentu, dibagi total SRRH bank atau T, lalu dikalikan pendapatan bank atau P. Mari kita lihat contoh mini untuk RDP ini. Jika dana kamu adalah 60 juta rupiah dan total dana di bank atau T adalah 116 juta rupiah, sedangkan total pendapatan bank atau P adalah 29 juta rupiah, maka bagian pendapatan kamu adalah 5.460.000 rupiah. Jadi, 60 juta dibagi 116 juta, lalu dikalikan 29 juta, hasilnya adalah 5.460.000 rupiah. Ini adalah alokasi adil dan nisbah. Langkah ketiga dan terakhir yaitu bagi hasil mudharabah. Ini adalah momen pembagian jackpot. Fungsinya yaitu membagi porsi pendapatan yang sudah dialokasikan tadi antara nasabah atau syahibul ma'al dan bank atau mudharib sesuai kesepakatan nisbah di awal akad. Nisbah ini adalah persentasi pembagian yang sudah disepakati. Rumus untuk kamu sebagai nasabah sederhana, yaitu bagi hasil nasabah sama dengan RDP atau bagian dana kamu dikalikan nisbah nasabah.
Mari kita lihat contoh akhirnya. Bagian pendapatan kamu atau RDP kamu adalah Rp5.458.800 dan nisbah nasabah yang disepakati adalah 55%. Maka kamu sebagai nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp3.234.000. Sisanya, yaitu 45%, akan menjadi milik bank. Angka ini adalah hasil akhir yang kamu terima, yang sudah melalui proses perhitungan yang teliti dan adil, berawal dari lamanya uangmu mengendap, hingga persentase bagi hasil yang disepakati di awal. Adil dan transparan kan?